Sekarang ini Pak, kita lagi menjajaki Pak dengan beberapa dinas terkait, terutama dari provinsi juga. Ada beberapa program yang kita coba arahkan ya, mungkin teman-teman alumni, rekan alumni kita masih ada yang ke Jepang Pak. Ke Jepang juga ada ke Eropa. Cuma kita menunggu regulasi aja Pak yang ada gitu kan. Sedangkan untuk kandidatnya mungkin kita tinggal menyiapkan daerah itu. Kalau kandidat kita mungkin sudah siap, cuma nanti kita tinggal menunggu aja dari dinas terkait. Karena kita kan sifatnya mengantarkan anak itu benar-benar tidak sembarangan lah gitu kan. Jadi harus benar-benar terdata oleh dinas terkait gitu. Yo. Obras, obrolan bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Cukup artinya di atas luar biasa, Pak. Jadi beliau ini adalah salah satu ketua BKK di Purwakarta. Namanya adalah Bapak Willy. Mungkin untuk lebih jelasnya silakan kita sebelum ngobrol-ngobrol silakan sapa pemirsa dulu, silakan kenalan Pak Willy. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan ucapan terima kasih nih kepada tuan rumah Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Kerja Pemakmur atas undangannya. Sebenarnya ini ngobrol-ngobrol ringan saja Pak. Dan alhamdulillah mungkin untuk sore hari ini bisa berkunjung ke tempat yang saya bilang ini lumayan podcast luar biasa. Dan ini merupakan undangan pertama kali ya setelah COVID Pak. Ini alhamdulillah Pak di 2022 ini mungkin saya masih menjabat sebagai Ketua BKK Kabupaten Purwakarta. Di samping di Purwakarta juga saya juga pengurus di Jawa Barat, yaitu sebagai pengurus inti khususnya bagian seksi penempatan tenaga kerja. Wah, luar biasa. Betul, dan ini salah satu yang disorot oleh Disnaker Purwakarta ataupun dinas-dinas yang ada di Jawa Barat. Karena ini tolak ukur atau ujung tombaknya kelulusan. Nah, ini ada di bagian saya untuk penempatan tenaga kerja. Dan insya Allah kedepannya ini setelah COVID mungkin ada beberapa strategi yang akan coba saya terapkan ya khususnya di Kabupaten Purwakarta. Jangan sampai lulusannya seperti yang kita dengar bahwa lulusan SMK banyak sumbangsi pengangguran. Nah, itu agak kurang setuju saya pribadi. Gitu. Ngomong-ngomong ini Pak tentang BKK, tentang lulusan ini alumni. Setahun ini Purwakarta kira-kira setiap tahun itu berapa Pak alumni yang dikeluarkan oleh SMK? Prediksi. Ya kalau lihat dari sekolah negeri dan swasta ini lumayan sangat besar Pak. Ya. Ini kalau saya lihat datanya aja mungkin lebih dari 1.000 Pak. Ya. 1.000 orang gitu kan. Negeri saja sekolah saya ini setiap tahun itu 360 lebih. Satu sekolah negeri. Belum dengan sekolah negeri yang lain dan swasta. Nah yang jadi perhatian kita ini lulusannya kemana Pak? Nah ini jujur. Berarti harus ditelusuri kan? Nah betul. Harus ditelusuri penelusuran alumni. Nah betul Pak. Itu. Artinya lulusan ini kira-kira kerja, kemudian melanjutkan pendidikan atau kemana? Betul Pak. Sudah sampai mana ini kira-kira? Alhamdulillah penelusurannya. Kemarin kita sudah mengadakan penelusuran alumni. Sebenarnya kita terpotong oleh COVID ya. Selama kurang lebih 2-3 tahun. Kalau sebelum COVID Pak ini saya lihat datanya itu lebih dari 60-70% bisa terserap. 70%? Iya 70% ke perusahaan-perusahaan. Ya. Nah setelah adanya COVID ini kita di bawah angka 30%. Yang mungkin kondisi yang tidak memungkinkan perusahaan-perusahaan. Makanya Pak ke depannya ini jangan sampai misalnya lulusan SMK ini kita arahkan ke perusahaan. Kita coba menggali potensinya untuk berwira swasta sendiri. Sekarang kita kembangkan. Malahan di salah satu program BKK ini di samping mencari lowongan kerjaan kita juga menciptakan Pak. Menciptakan lulusan-lulusan yang produktif untuk bisa berwira swasta sendiri. Betul. Gitu. Makanya kemarin itu kan ada Shopee dan lain sebagainya, Tronic Shopee kan. Siap. Jadi artinya semua sekolah
menjadi binaan Shopee. Bagaimana cara untuk marketing digital dan lain sebagainya. Sekarang sudah mengarah ke sana kan. Betul. Kalau kita lihat memang lulusan kurang lebih hampir 7.000. Iya, pasti, kalau betul. di masalahnya Bina Kerja aja kemarin 230 lulus. Wah, itu baru 230 lulus. Setelah kita telusuri dan lain sebagainya, ada yang kerja, ada yang nggak mau kerja dan lain sebagainya. Kemudian untuk ke depan ini kan sekarang itu kan sudah mulai banyak lowongan kerja ini. Siap ya. Kalau nggak salah tiap hari saya itu mendapat share-sharean lowongan kerja dan lain sebagainya. Dari BKK juga ya, dari BKK nge-share dari sekolah dan lain sebagainya. Untuk kedepannya ini, kira-kira industri di Purwakarta itu terdata ada berapa Pak? Kalau dari Dinas Tenaga Kerja itu? Iya, kalau untuk saat ini ya Pak ya, karena mungkin penyesuaian dari kondisi COVID ya, dalam rangka pembenahan kembali, kemungkinan untuk Purwakarta ini agak sedikit Pak lowongan pekerjaan. Apalagi kawasan KNBIC. Itu lowongan pekerjaan. Betul. Kalau industrinya Pak? Oh, kalau industri ini kebetulan kita kawasan industri banyak Pak. Di BIC, kemudian daerah Citapen juga kan, di Cepaka. Ini kalau industri banyak Pak. Yang coba kita jajaki banyak. Cuma sekarang untuk mengarah ke rekrutmen ini mungkin agak sedikit dibatasi. Dan mungkin agak sedikit melihat dulu kondisi-kondisi yang di lapangan. Soalnya ini mungkin kekhawatiran juga perusahaan apalagi dengan sekarang kondisi BBM naik dan sebagainya, mungkin biaya produksi meningkat. Mungkin ini agak sedikit mengevaluasi dulu perusahaan. Jadi arahnya mungkin kita melihat dulu kira-kira ke arah mana perusahaan untuk bisa mengembangkan ke depan. Jadi kalau perusahaan banyak Pak. Kalau jumlahnya ada berapa ratus Pak? Wah, ya banyak Pak. Banyak. Kalau kita dari BKK sebenarnya kita sudah menelusuri Pak. Ke daerah BIC kemudian banyak, termasuk KIC juga kita masih kawasan Kerawang juga kita sudah coba jajaki. Dalam rangka mungkin ini tugas dari sekolah, judulnya penelusuran alumni. Betul. Cuma kalau saya lihat sekarang itu kan potensi untuk kerjanya ini kan agak sedikit dengan kondisi sekarang. Karena kebanyakan magang gitu Pak. Kebanyakan magang. Kemudian sekarang itu trennya ini perusahaan itu lebih baik merekrut atau mempertahankan karyawan yang sudah ada daripada merekrut yang baru. Oke, tentang magang tadi Pak. Kalau BKK atau Dinas Tenaga Kerja, mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke Disnaker gitu. Artinya untuk pemagangan yang sering dilakukan kemana aja Pak? Mungkin ke Jepang, Cina atau ke mana? Yang untuk pemagangan itu Pak? Sekarang ini Pak kita lagi menjajaki Pak dengan beberapa dinas terkait, terutama dari provinsi juga. Ada beberapa program yang kita coba arahkan ya, mungkin teman-teman alumni, rekan alumni kita masih ada yang ke Jepang Pak. Ke Jepang, juga ada ke Eropa. Cuma kita menunggu regulasi aja Pak yang ada gitu kan. Sedangkan untuk kandidatnya mungkin kita tinggal menyiapkan daerah itu. Kalau kandidat kita mungkin sudah siap, cuma nanti kita tinggal menunggu aja dari dinas terkait. Karena kita kan sifatnya mengantarkan anak itu benar-benar tidak sembarangan lah gitu kan. Jadi harus benar-benar terdata oleh dinas terkait gitu. Selain ke Jepang tadi, mungkin kendala berikutnya itu kan pembiayaan kadang-kadang Pak. Betul. Kadang-kadang kalau ke Jepang mau biaya sampai training, sampai mendapat kerja itu kurang lebih sampai 30 sampai 40 juta. Saya kan seperti itu. Kan kalau alumni mau mencari kerja terus mengeluarkan uang kan mungkin masih mikir, wah uang saya dari mana kan dan sebagainya. Mungkin solusinya kira-kira ada solusi nggak? Atau mungkin kerjasama dengan koperasi, kemudian koperasi itu mencari dinas terkait kayak bank dan lain sebagainya sehingga membackup biaya-biaya untuk magang itu Pak. Iya, betul Pak. Apa yang disampaikan Bapak itu betul. Biasanya orang tua ya yang agak sedikit mungkin bukan kerepotan ya, mungkin agak sedikit kekurangan dana. Karena berpikirnya ke luar negeri butuh biaya besar dan sebagainya. Nah ini solusinya bisa kerjasama dengan bank Pak. Kan bank nanti memberikan pinjaman lunak. Ya mungkin untuk biaya pelatihannya atau untuk bikin visa atau gimana ke luar negerinya. Nanti kalau sudah bekerja atau magang itu mungkin ada pengangsuran atau pengembalian ke bank itu. Itu mungkin lebih ringan orang tua.
Gitu. Berarti BKK selanjutnya atau dinas terkait nanti bisa kerjasama dengan sekarang itu kan masing-masing bank kan ada KUR, Iya, iya kan? Iya. Umpama BJB ada KUR, Iya. Mandiri ada KUR, kesempatan itu, BNI Pak. ada KUR, kan Iya, gitu. betul, Sekarang bagaimana caranya supaya KUR-KUR itu bisa masuk ke sekolah kan? Betul, Pak. Artinya bisa membackup biaya-biaya selama dia pendidikan yang akan melaksanakan magang, Betul. baik 3 bulan maupun lebih dari 3 bulan, Iya. kan? Ya betul, Pak. Kira-kira kapan Pak mau bergerak ke bank atau ke jalan-jalan Ya tur? ya betul. Ini kan ada mungkin baru saya mendengar informasi ada dari Bank BJB menyediakan Ya. KUR ya Pak. Nah ini kita akan coba gali informasi kembali Ya. seperti apa program yang ditawarkan oleh BJB ini. Ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat Pak ke depannya Pak buat para alumni yang mau ke luar Magang negeri ke magang Jepang. gitu Pak. Ya. Pegang ke Jepang atau ke luar negeri yang lain ke Eropa. Berarti tugas kita adalah mencari tempat untuk magang dulu kan? Betul. Kalau betul. itu sudah ada baik di Betul. KCD maupun ke Dinas Tenaga Kerja, BKK tinggal jalan-jalan untuk ke Betul. bank itu sendiri. Betul, kita nyari informasi dulu Ya. karena kan untuk tahun sekarang kita juga masih meraba-raba Pak, posisi kan masih peralihan dari COVID ke normal kembali. Sekarang kan Jadi new seperti normal, apa nih new regulasinya? normal, kan? Betul, new Ya, normal. new normal. Gitu. Berarti BKK-nya juga harus Ya. menyiapkan Betul. untuk segalanya kan Betul. gitu. Ya kita udah koordinasi Pak dengan beberapa dinas terkait, dengan Disnaker, Ya. kemudian dengan Kemenaker, kita pun sudah ada link Pak. Ya. Kita udah kerjasama, tinggal gimana nih ke depannya, Ya. strategi apa yang diambil oleh dinas terkait. Ya kita sebagai ya yang ujung tombaknya ya bagi Ya. ke alumni, kita tinggal menyiapkan saja. Ya. Cuma yang perlu kita pahami bahwa untuk proses pemagangan ini mental Pak, kebanyakan mental kita yang Ya. jelek. Jadi artinya para alumni itu sudah disiapkan, Betul. ada training Nah, khusus. betul Pak, betul. Jadi betul. kalau umpama di Jepang, bagian di perhotelan, berarti harus sering membersihkan dulu di sana. Nanti kan ada latihannya Pak, Betul, selama ada 3 pelatihan. bulan sebelum dia habit berangkat. Pak, biasanya kebiasaan Nah, kan gitu. gitu. Jadi Betul, kebiasaan kebiasaan, itu betul. untuk diterapkan di Betul, sana. betul. Masalahnya kan nggak mungkin negara umpama negara lain umpama gaji normal 20 juta. Iya. Kan nggak mungkin nganggur. Iya, Berarti benar. kan harus kerja keras. Iya, betul, Itu Pak. maksudnya. Jadi Betul, kalau Pak. mau kerja keras, para alumni pasti akan mendapatkan hasil yang Betul. setimpal Betul. seperti itu. Makanya di situ kan kenapa SMK sekolah menetaskan kemiskinan? Kalau sudah lulus itu diharapkan sudah tidak miskin Miskin lagi. lagi. Benar, Pak, benar, Itu benar. maksudnya. Betul, betul, Kan betul, gitu. betul. Nah, Ya, kira-kira iya. satu lagi nih Pak Siap, Willy, boleh. sebagai ketua BKK ini Iya. ke depannya ada rencana nggak mengumpulkan umpama semua industri para HRD untuk di Purwakarta kita ngobrol-ngobrol bareng ini. Oke, siap. Karena sekarang setelah new normal itu kan produksi sudah mulai naik Iya, ini. betul, betul. Berarti kan kita harus ngobrol-ngobrol komunikasi mungkin dengan bupati kayak Betul. kemudian dinas tenaga kerja kayak dan lain sebagainya supaya warga Purwakarta itu alumninya itu lebih yakin Pak. Wah saya itu sekolah itu bagaimana supaya ada hasilnya kan gitu. Betul, betul. Ada rencana mungkin ngobrol dengan Ibu Bupati. Siap. Sebelum ke sana Pak, mungkin karena ini di ketua BKK tiap SMK banyak perubahan Pak. Ya, Yang saya dapat informasi itu beberapa SMK mengganti ketua BKK. betul. Di langkah pertama ini saya ingin merapikan kembali kepengurusan internal dulu Pak, Ya. internal dulu. Dan nanti mungkin saya bentuk kepengurusan baru karena beberapa ketua BKK sudah berganti. Saya coba merapikan internal dulu, kemudian kita koordinasi Pak dengan Disnaker Ya. dan juga dengan KCD Ya. untuk melegalisasi dulu nih Ya. kepengurusan baru. Karena posisinya ini kita supaya punya kekuatan hukum Pak, gitu Ya. kan. Yang jelas SK ini akan kita perbaharui ke Disnaker dan ke KCD untuk kepengurusan BKK di tahun 2022 mendatang Ya, seperti itu. jadi artinya tidak hanya pengurusan BKK di sekolah, tetapi sekolah yang belum terregistrasi di dalam Disnaker Nah, juga harus mulai diurusin kan? ya betul Pak. Terutama ini masih ada beberapa sekolah yang belum punya STD, surat tanda daftar. Ya, itu. Nah ini harus kita urus dulu karena ini salah satu kunci atau izin yang dipunyai oleh BKK Ya. menyediakan rekrutmen gitu. Oke. Kuncinya itu. Nah kalau itu sudah rapi, nah betul apa yang oleh sampaikan Bapak, kita akan coba cari relasi Pak keluar. Ya. Perusahaan-perusahaan kita coba datangi, kemudian kita coba undang, mungkin kita ke acara-acara
formal lah seperti sosialisasi atau bintek. Ini salah satunya untuk pertama mengenalkan bahwa di kita tuh di Purwakarta banyak lulusan potensial. Jangan Artinya sampai SDM di Purwakarta itu siap untuk membantu pemerintah. Iya kan betul. gitu. Jangan sampai lokasi di Purwakarta perusahaan tapi diisi oleh Orang Jawa, orang Purwakarta, di luar orang Purwakarta. orang jauh. Gitu Saya ya? pribadi sedih Pak. Karena apa? Posisinya perusahaan di Purwakarta. Tapi- Lulusan kita tiap tahun banyak ribuan. Tetapi kenapa nggak diserap? Betul. Ada apa? Nah itu PR juga Pak. Ya. BKK. Kita pengen tahu kenapa sampai terjadi. Berarti BKK itu harus menelusuri sampai ke Siap. sana kan? Betul, Oke. betul, Pak. Betul, Siap betul. Pak Willy. Berarti Betul. rencananya cukup istilahnya cukup banyak rencana Betul. yang ini, tetapi rencana yang akan digulirkan oleh Betul. BKK Kabupaten Purwakarta. Betul. Tetapi sebelumnya tentunya harus dirapikan dulu Betul, BKK yang ada di Betul. sekolah karena sekarang sudah masa new normal Betul. seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi wawancara atau ngobrol-ngobrol bersama Ketua BKK Kabupaten Purwakarta sekaligus sekretaris di Jawa Barat. Saya pengurus seksi Pak, penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga Tenaga kerja di Jawa Barat. Di Barat. Jangan sampai di Jawa Barat tetapi penempatan tenaga Purwakarta berkurang kan Betul, gitu. betul. Diharapkan setelah ngobrol ini nanti ada solusi Siap. para alumni yang akan bekerja dan lain betul. sebagainya. Terima kasih Pak Willy. Sebelumnya mungkin sebelum ditutup ada kata-kata yang akan disampaikan kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Ya, kita mohon dukungannya kepada semua pihak, terutama dinas terkait, bahwa peran serta BKK di SMK ini sangat vital sebagai ujung tombak bagi lulusan untuk bisa bekerja, baik itu bekerja di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Saya pribadi sebagai ketua BKK butuh dukungan dari semua pihak, terutama pada saat kita melaksanakan kerja di lapangan ini semua pihak mendukung Pak, terutama dinas dan juga perusahaan-perusahaan welcome ke kita. Ya, oke. Gitu. Kadang-kadang kita sulit Pak untuk bisa bertemu saja dengan HRD. Nah ini mungkin salah satu jembatan nanti BKK dengan dinas untuk bisa berkunjung ke perusahaan itu. Jadi istilahnya semua perusahaan welcome adanya BKK. Bahwa BKK itu penting di SMK. Jadi, semua HRD yang ada di Betul. Purwakarta diundang. Betul. Karena momen-momen penting inilah Betul. yang akan diluncurkan oleh BKK Kabupaten Purwakarta. Betul Pak. Oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Siap. Willy. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk Siap. datang ke podcast di official. Oke, terima kasih. Terima kasih. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.